Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puput Ania. Nah, pada pertemuan kita kali ini masih akan membahas mengenai tentang pembangunan berkelanjutan. Tetapi pada kali ini saya akan membahas hanya kepada dua titik fokus, yaitu yang pertama mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan dan yang kedua mengenai unsur keberlanjutan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Nah, saat itu semua agenda politik lingkungan dipusatkan pada pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali dalam World Conservation of Nature yang dipakai oleh salah satu pakar, yaitu Lester Airborne. Semenjak saat itu, istilah pembangunan berkelanjutan menjadi populer dan mengarah pada refleksi tentang konsekuensi masalah lingkungan hidup. Itulah sedikit sejarah tentang pembangunan berkelanjutan. Oke, kita lanjut membahas tentang pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa sekarang dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, tanpa membahayakan kehidupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Artinya, pembangunan apa saja yang akan dilakukan saat ini harus selalu memanfaatkan sumber daya alam, serta dijalankan sedemikian rupa sehingga generasi yang akan mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sedang dijalankan sekarang. Ada beberapa para ahli yang memberikan pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu ada Rogers pada tahun 2008. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan ini adalah konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Yang kedua ada Miller pada tahun 2006, yaitu memberikan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan ini merujuk pada kemampuan sistem-sistem bumi yang beragam, termasuk sistem budaya manusia dan ekonomi untuk bertahan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini hingga masa sekarang atau masa depan. Oke, intinya pembangunan berkelanjutan ini pada masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terhadap sumber daya, meliputi kebutuhan akan makanan, air bersih, udara bersih, tempat tinggal, sumber daya lainnya, tanpa harus merusak atau mengurangi modal alam untuk menyediakan sumber daya tersebut. Oke, yang kedua kita memasuki pembahasan mengenai unsur keberlanjutan. Ada 4 unsur pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu dinamis. Dinamis ini berkembangnya struktur sistem berubah sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan hidup atau evolusi. Nah, yang kedua yaitu seimbang. Semua sistem harus seimbang, tidak menyebabkan bencana, tidak menghentikan proses peningkatan kualitas hidup, tidak ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga yaitu serasi. Semua sistem mencerminkan nilai keadilan atau well-being bahasa gaulnya ya, lebih ke kesetaraan. Dan yang keempat yaitu terpadu, berarti kompromi antar sistem, yang artinya bahwa ketika kita melakukan pembangunan harus ada kerjasama atau ada kesepakatan kedua belah pihak yang akhirnya akan melakukan pembangunan tersebut. Nah, pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah invensi, orientasi pembangunan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan. Artinya, kemampuan generasi masa depan untuk melanjutkan pembangunan sangat bergantung dari sumber daya alam yang tersedia. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan ini, ekonomi saat ini pun tidak boleh merusak dan mengurangi kualitas lingkungan hidup yang ada.
Serta ketika kita melakukan pembangunan, setiap generasi harus mewariskan lingkungan hidup yang sehat dan utuh dengan sumber daya alam yang cukup bagi generasi berikutnya. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai tentang pembangunan berkelanjutan. Ya, kita memang terfokus pada dua titik tersebut karena dengan pembangunan berkelanjutan ini maka memberi peluang di masa depan untuk pertumbuhan yang sama karena memberikan ketersediaan sumber daya alam yang memadai dan tetap terpelihara. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.